Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Duta Balap semua, apa kabar Sobat semua? Tahukah Sobat jikalau Marc Marquez siap tebus kegagalannya di Amerika Serikat ke MotoGP Qatar 2025? Dengan tegas, dia memastikan sudah punya strategi untuk raih kemenangan. Marc Marquez percaya diri menatap MotoGP Qatar 2025. Marquez menegaskan sudah mempunyai strategi untuk berjaya. Marc Marquez telah melupakan kecelakaan yang membuatnya gagal meraih poin di MotoGP Amerika Serikat 31 Maret 2025 lalu. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu kini fokus untuk balapan di Qatar. Seri balapan keempat itu akan berlangsung di sirkuit Lusail, Doha, Qatar pada Senin 14 April 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Marquez mengatakan sedang dalam kepercayaan diri tinggi untuk meraih hasil positif dalam balapan itu. Strategi matang sudah disiapkan oleh 6 kali juara MotoGP tersebut. Sekarang, Marquez tinggal bergantung pada penerapan dan keyakinannya di lintasan balap. Saya sedang dalam masa percaya diri. Jadi, ketika Anda yakin pada diri sendiri, Anda punya strategi, saya yakin. Semua itu terjadi di Austin. Saya yakin dengan keputusan saya, dan saya tetap yakin dengan potensi saya, dan saya akan terus seperti itu. Itulah yang diberikan hasil kepada Anda, tutur Marquez dilansir dari Motosan, Jumat, 11 April 2025. Marquez mengakui kegagalan di Amerika Serikat membuatnya kehilangan momentum di MotoGP 2025. Walau begitu, dia meyakini persaingan baru akan dimulai dari Qatar. Saat ini, Marquez berada di posisi kedua klasemen dengan koleksi 86 poin. Dia tertinggal 1 poin dari Alex Marquez, Gresini Ducati, dan unggul 11 poin dari Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo. Tentu saja saya kehilangan 25 poin dari para pesaing saya dalam perlombaan di mana kami sudah mengamankannya karena kami sudah tertinggal jauh, kata Marquez. Namun ini adalah kompetisi, dan saya telah menekankan hal ini dalam banyak balapan. Hal ini berubah dalam 1/1000 detik. Hal ini terjadi pada saya, akan terjadi pada para pesaing saya, dan pasti akan terjadi lagi tahun ini, sambungnya. Yang saya katakan kepada tim saya adalah bahwa perebutan juara dimulai di Qatar. Kami memulai persaingan dengan selisih 1 poin di belakang pemimpin klasemen dan 11 poin di depan Pecco, Bagnaia, tidak terlalu buruk, pungkasnya. Sementara itu Sobat Duta Balap, pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, memilih merendah jelang seri keempat MotoGP Qatar 2025. Marquez mengakui bahwa dirinya tak memiliki catatan yang baik dalam balapan di sirkuit Lusail, Qatar. Pembalap yang mendominasi dalam 3 seri balapan sebelumnya tak bisa terlalu percaya diri dalam menghadapi dua rivalnya yakni Francesco Bagnaia dan Alex Marquez. Marquez menyebut di atas kertas dirinya tak lebih baik daripada Bagnaia dan Alex. Ini adalah sirkuit pertama yang secara teoritis Alex dan Pecco lebih baik dari saya, berdasarkan hasil-hasil bersejarah, kata Marquez dalam konferensi pers dilansir dari Crash, Kamis, 10 April 2025. Tapi mari kita lihat apa yang bisa saya lakukan. Jika di sini saya kompetitif, itu akan menjadi pertanda yang sangat baik bagi saya. Jika tidak, saya akan berusaha untuk meningkatkan diri, ujarnya. Berkaca pada kecelakaannya di sirkuit favorit pada balapan MotoGP Americas, Marquez menganggap kejadian seperti itu bisa terjadi dalam balapan. Inilah balapan. Hal yang bagus adalah kami terjatuh saat memimpin balapan dengan selisih 2,5 detik dan saya mengendarai motor dengan cara yang sangat baik, tambahnya. Ya, saya melakukan kesalahan, tapi saya tahu mengapa. Saya terlalu melambat di tikungan 3 dan kemudian saya melompat terlalu cepat di tikungan 4. Tapi tidak apa-apa, itu sudah terjadi. Hal yang baik adalah dengan kesalahan besar itu kami masih berada di urutan kedua dalam kejuaraan, hanya 1 poin di belakang pemimpin klasemen. Jadi, di sini, Qatar, sepertinya semuanya dimulai dari awal dan mari kita lihat apa yang bisa kami lakukan selama akhir pekan, ujar Marquez. Adapun Marquez dan Bagnaia sendiri sebenarnya sama-sama mencatatkan kemenangan di sirkuit Lusail dengan masing-masing di kelas Moto2 dan MotoGP. Namun, kemenangan yang diraih Marquez pada GP Qatar terjadi 11 tahun lalu pada musim 2014, sementara Bagnaia pemenang terakhir dalam balapan musim lalu. Apa yang dikatakan Marquez seakan memberikan harapan bagi Bagnaia. Akan tetapi,
Banaya tak mau terbuai dan akan tetap fokus sejak sesi pada hari Jumat, 11 April 2025. Fakta bahwa sirkuit ini lebih cocok untuk saya berarti kami harus memulai dengan awal yang baik dan terus berkembang, kata Banaya dilansir dari Motorsport. Saya pikir ini lebih cocok untuk saya. Kami harus terus bekerja untuk mengambil langkah maju dalam hal pengereman dan masuk tikungan. Kami sudah tahu bahwa kondisi trek akan membaik dari sesi ke sesi. Kami tidak melakukan tes di sini, dan kemarin saya berjalan-jalan di sekitar trek dan itu sangat kotor. Kami harus siap menghadapi apapun. Ban Michelin sangat bagus, dan mungkin kami bisa lebih banyak menggunakan karet lunak. Kami sudah tahu betul bahwa semua pembalap di sini akan kompetitif, dan saya berharap Mark akan sangat kompetitif, meskipun dia telah mengatakan bahwa mungkin tidak terlalu kompetitif di sini. Saya pikir Mark dan Alex akan menjadi dua penantang utama, ujar Banaya. Banaya juga merendah dengan menyebut Marquez lebih unggul karena sudah merasakan sensasi positif di atas motornya. Akhir pekan ini, situasinya akan sangat jelas. Kami akan memulai seperti 3 akhir pekan lainnya, dengan Mark memiliki perasaan yang sangat baik di atas motor, kata Banaya. Lintasan akan membaik dari sesi ke sesi, dan tata letak ini lebih cocok dengan gaya saya. Ini berarti saya akan bisa lebih kompetitif dan menciptakan pertarungan. Mungkin ini bukan salah satu sirkuit favoritnya, tapi Mark akan tetap kompetitif. Begitu juga dengan Alex, ujar Banaya. Nah sobat, MotoGP memang baru akan memasuki seri keempat di sirkuit Lusail, Qatar, 11-13 April 2025. Namun, masa konyol musim tampaknya sudah dimulai, dan masa depan Jack Miller di Prima Pramac Racing menjadi salah satu tanda tanya. Sebagai catatan, Miller mengikat kontrak langsung dengan Yamaha. Awal musim ini, Miller memang tampil kompetitif di atas YZR-M1, bahkan kerap mengasapi duet tim pabrikan, Fabio Quartararo dan Alex Rins, di berbagai sesi, terutama saat ia finish kelima di balapan utama Austin. Ia juga sedang menjadi rider Yamaha terbaik di klasemen pembalap dengan 19 poin di peringkat 10. Uniknya, di antara 4 rider Yamaha yang ada di MotoGP 2025, Miller satu-satunya pembalap yang hanya punya kontrak 1 tahun. Alhasil, kursinya pada tahun 2026 diperiksa. Meski begitu, dalam program Gear Up di MotoGP.com, Kamis, 10 April 2025, Miller mengaku santai. The Thriller, ogah besar kepala atas performanya pada awal musim ini. Ia yakin ia harus mempertahankan kerja kerasnya, yang kali ini terasa menyenangkan karena ia juga mengganti kepala kru dari Christian Pupulin ke Giacomo Guidotti. Atas alasan inilah ia tidak mau memikirkan masa depan. Hal itu, diskusi soal kontrak, akan terjadi ketika waktunya memang datang. Saya akan terus bekerja, melakukan tugas saya. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Saya merasa senang. Maksud saya menghabiskan sebagian besar hidup saya dengan kontrak 1 tahun. Itu bukan masalah, tutur Miller. Saya rasa, kembali ke Pramac sangat menyenangkan. Selain itu, semua perubahan yang terjadi juga terasa menyegarkan. Saya punya Giacomo Guidotti sebagai kru chief, dan ada dinamika baru di dalam tim. Semua itu membawa hal-hal baru yang bisa kami pelajari satu sama lain, lanjutnya. Miller juga mengaku sangat senang bisa membela Yamaha, pabrikan yang sudah ia kagumi sejak lama. Ia juga sangat senang bisa bekerja langsung dengan para teknisi Yamaha, termasuk manajer teknis Yamaha yang sebelumnya pernah bekerja dengan Miller di Ducati, Max Bartolini. Proyek Yamaha terasa luar biasa, bisa bekerja sama dengan Max dan semua insinyur di Yamaha. Bekerja begitu dekat dengan mereka sangat membantu dan menyenangkan. Itu yang penting, kami menikmati proses, dan ketika bersenang-senang saat mengendarai motor, saat itulah Anda biasanya bisa menunjukkan performa terbaik, tutup Miller. Selagi Miller menempati peringkat 10 peringkat, Quartararo ada di peringkat 14 dengan 16 poin, sementara Rins ada di peringkat 16 dengan 10 poin. Miguel Oliveira ada di peringkat 21 dengan 2 poin, sementara penggantinya di seri Austin, Augusto Fernandez, ada di peringkat 20 dengan 3 poin. Nah Sobat Duta Balap, sampai juga kita di ujung video ini.
like video ini, share di media sosial sobat semua, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're